Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini saya akan menyampaikan 4 hal yang memang menjadi urgensi atau memang permasalahan yang sering timbul akibat berbagai macam kebijakan pemerintah yang saat ini difokuskan pada sektor pembangunan. Nah, berikut poin-poinnya. Yang pertama di sini ada keterkaitan sumber daya alam di Indonesia ini apakah melimpah atau tidak. Nah, kemudian ada tentang depresi dan juga kelangkaan sumber daya alam hayati dan non hayati. Kemudian yang ketiga ada eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan dengan dalih pembangunan. Kemudian yang keempat ada konservasi. Berikut video penjelasannya. Selamat menyaksikan. Oke, masuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang apakah Indonesia saat ini memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah. Saya katakan iya. Karena kenapa? Dilansir dari kompas.com, alasan kenapa kok negara kita ini disebut sebagai negara agraris dan juga negara maritim. Nah, yang pertama karena memang Indonesia ini memiliki luas hutan nomor 3 terluas sedunia, dan juga saat ini 2020 ini memiliki luas hutan sekitar 99 juta hektar yang tersebar dari ujung timur Indonesia sampai ujung barat. Nah, kemudian terkait tentang maritim. Nah, Indonesia dengan negara maritim ini tentu bukan sesuatu yang diberikan, atau julukan yang diberikan kepada Indonesia bukan tanpa suatu alasan. Karena memang Indonesia memiliki garis pantai terpanjang dan juga berbagai macam biota laut dan juga sumber daya alam lainnya seperti minyak, kemudian berbagai macam pertambangan yang berada di kelautan. Dan terkait depresi dan juga kelangkaan sumber daya alam hayati dan non hayati, ini sangat disayangkan karena memang depresi ini kerap sering terjadi pada sumber daya alam hayati dan juga non hayati. Nah, akhirnya apa? Akhirnya berakibat pada kelangkaan sumber daya alam. Nah, dengan adanya depresi ini, maka pengambilan sumber daya alam ini dilakukan secara besar-besaran dan juga tidak diikuti dengan berbagai macam analisis, salah satu analisis AMDAL, dan pada akhirnya menyebabkan kelangkaan. Nah, entah ini dampaknya sekarang maupun generasi berikutnya, ini sumber daya alam hayati yang notabene memang memerlukan waktu yang cukup lama ya untuk memperbaruinya, dan juga bukan berarti sumber daya alam non hayati ini merupakan sesuatu yang tidak akan mengalami kelangkaan gitu. Nah, saat ini beberapa sumber daya alam non hayati sudah mengalami kelangkaan, dan memang jika tidak diikuti dengan pengelolaan yang bijak. Kelangkaan sumber daya alam ini mencerminkan ketidakmampuan alam dalam memenuhi kebutuhan manusia. Kelangkaan ini memang seringkali disebabkan oleh eksploitasi dan juga tadi yang memang saat ini masif dilakukan oleh tangan-tangan jahil. Nah, sebagai seorang mahasiswa, bagaimana sikap kita? Tentunya sebagai seorang mahasiswa yang memang mengaku sebagai seorang akademisi, tentu menjadi hal ataupun agenda tambahan yang perlu kita selesaikan secara bersama. Nah, perubahan atau untuk meminimalisir hal seperti itu, tentu kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Nah, kita memulai dengan hal yang sederhana, yaitu menggunakan sumber daya alam yang berada di sekitar kita ini dengan bijak. Misal contoh untuk teman-teman mahasiswa yang memang di kos dan di kontrakan, gunakanlah air secukupnya dan sebagainya. Itu merupakan hal sepele yang memang sebagai wujud penanaman nilai-nilai untuk tidak mengeksploitasi dan juga melestarikan sumber daya alam yang kita miliki, dan juga kemudian mengaktifkan dan juga membantu atau mengikuti berbagai macam komunitas peduli lingkungan, kemudian peduli sampah dan sebagainya, yang memang sekiranya bisa membantu dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam Indonesia. Nah, berbagai macam kegiatan ini saya rasa bisa saja kita lakukan sebagai seorang mahasiswa dan juga tidak terlalu berat gitu. Dan tak lupa juga peran dari pemerintah. Nah, peran pemerintah ini dapat kita kolaborasikan dengan mahasiswa dengan cara bekerja sama dengan berbagai dinas lingkungan hidup, kemudian dinas-dinas lain, untuk bagaimana kita melestarikan lingkungan yang memang saat ini sepertinya ini kurang kita perhatikan. Oke, memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu tentang eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan dengan dari pembangunan. Kita dapat melihatnya bahwa era pemerintahan saat ini memang memfokuskan kebijakannya ini di arah pembangunan. Berbagai pembangunan infrastruktur ini masif dilakukan, seperti jalan tol, kemudian bandara, kemudian berbagai
gedung-gedung dan sebagainya ini dilakukan dengan tujuan pemerataan ekonomi dan juga pembangunan. Sebelumnya tentu aspek ekonomi dan lingkungan ini bukan ada salah satu yang penting gitu loh, tapi semuanya ini saling berkorelasi, saling terkait satu sama lain. Saya menduga bahwa eksploitasi yang dilakukan ini dengan dalih pembangunan ini tentu bukan murni atas keinginan amanah dari Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya ini dikuasai negara dan diperuntukkan untuk kepentingan rakyat. Nah, ini tentu bukan sebuah keinginan atau amanah dari undang-undang tersebut ya. Karena memang kita melihat di lapangan terdapat sekitar 2041 kasus agraria pada 2020. Ini tentu menjadi sebuah laporan rapot merah ya bagi pemerintah karena memang begitu banyaknya kasus agraria yang terjadi. Nah, hal ini beberapa hal ini disebabkan oleh penggusuran, kemudian pembangunan dan yang memang dalam sistematikanya ini kurang sesuai dengan prosedur, kemudian eksploitasi sumber daya alam yang sangat-sangat dilakukan tanpa mempertimbangkan hal-hal lain. Ini merupakan suatu catatan buruk bagi pemerintahan. Nah, kemudian permainan tangan-tangan licik seperti keterkaitan politik antara pemerintah, kemudian kapitalis dan juga pihak-pihak lain, pihak-pihak swasta tentunya, ini merupakan sebuah hal yang memang perlu kita kawal secara bersama gitu. Berbagai macam kepentingan diselundupkan dan bahkan mungkin saya berani mengatakan oligarki. Karena kenapa? Karena memang segelintir orang saja yang di situ mengawal dan juga menyetir berbagai macam kepentingan negara kita yang memang di situ terselubung gitu loh, kepentingan pribadi-pribadi ataupun kepentingan golongan-golongan tertentu. Dan juga berbeda dengan aristokrasi yang memang dipimpin oleh segelintir orang namun memiliki pengaruh yang positif, berbeda dengan oligarki. Nah, keterkaitan oligarki, kemudian birokrat dan sistem kapitalis yang mencekik rakyat kita yang tentunya tentang sumber daya alam ini tentu sebuah problem yang bukan sebuah persoalan yang memang kita bisa selesaikan secara personal gitu. Ini butuh kesadaran personal kolektif gitu. Jadi kesadaran orang banyak. Inilah yang menjadi sebuah problem dan juga PR kita bersama. Nah, itu terkait eksploitasi dan juga eksploitasi dengan dampak dengan dalih pembangunan. Nah, tentu juga dengan sistem AMDAL yang tidak terlalu digunakan, ini menjadi sebuah problem yang luar biasa gitu. Oke, terkait kasus eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan dengan dalih pembangunan, saya mengambil contoh aktual ya, terkait pembangunan bandara yang dilakukan di Kulon Progo, yang bernama, kalau nggak salah sekarang bernama Yogyakarta International Airport atau YIA. Nah, di samping berbagai macam pembangunan ini tentu melibatkan beberapa konflik secara sosial ya, baik dari Pemda Kulon Progo yang memang mendukung pembangunan ini dengan dalih meningkatkan pendapatan asli daerah. Kemudian terkait PT Angkasa Purwa sebagai pihak dari pemerintah atau BUMN yang memang diamanahkan dalam Perpres nomor 98 tahun 2017 tentang bandara baru dan juga percepatan pembangunan dan pengoptimalan bandara udara baru yang berada di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tentu dan juga di situ terkait konflik, eksploitasi dan sebagainya, ini merupakan sesuatu yang menjadi sebuah problem yang mendasar bagi kita. Berbagai penyelesaian dan juga perjuangan dari teman-teman mahasiswa, kalau nggak salah kemarin 2019 itu sekitar 15 aktivis ini ditangkap oleh Polres Kulon Progo dan juga melibatkan beberapa pihak seperti masyarakat. Nah, masyarakat di sini pun ada yang pro dan kontra gitu. Nah, ini yang menjadi sebuah salah satu problem mendasar konflik yang terjadi akibat sumber daya alam ataupun agraria. Jadi banyak sekali sebenarnya kasus yang memang belum kita ketahui terkait kasus-kasus agraria dan juga sumber daya alam lainnya yang memang menjadi sebuah perhatian khusus bagi kita dan juga tak lupa penguluran tangan dari kita bagaimana kita menyikapi hal tersebut.
Kemudian terkait konservasi. Nah, berdasarkan jurnal yang berjudul tentang masalah dan kebijakan sertifikasi pengelolaan hutan alam produk lestari penerapan advokasi Coalition Framework oleh Kan Aziz, Arsanti dan juga Aryadi, tindakan yang dilakukan pemerintah ini adalah dengan tindakan yang dilakukan pemerintah untuk konservasi ini adalah dengan membuat sebuah sertifikat dan juga peraturan sertifikasi BHPL. Nah, BHPL ini adalah pengelolaan hutan produksi lestari. Nah, dalam sertifikasi ini memuat berbagai macam standar atau istilahnya SOP, kriteria indikator pengelolaan hutan lestari yang sesuai, sehingga nanti pada akhirnya kita mampu menjaga dan juga melestarikan gitu berbagai macam satwa dan juga sumber daya alam yang terkandung di dalam hutan lestari ini, sehingga kelangkaan ini dapat dicegah. Nah, persoalan dasar jadi upaya ini dapat menjaga dan juga meningkatkan kelestarian hutan produksi lestari, dan juga tentunya di samping itu secara bersamaan juga meningkatkan sumber daya alam kita. Oke, mungkin sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila bisa pilih hak fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.